Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa channel saya ini, wabil khusus mahasiswa IAIN Metro yang sedang mengikuti kuliah belajar baca tulis Al-Quran. Pertama-tama, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menganugerahkan kepada kita semua rahmat dan hidayah. Wabil khusus pada hari ini yang kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali melanjutkan kuliah baca tulis Al-Quran. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Kuliah pada hari ini adalah cara belajar dan mengajar metode Iqra jilid 5. Materi pada Iqra jilid 5 akan sedikit lebih bagus lagi, walaupun mungkin akan semakin tinggi. Tetapi meskipun demikian, ini adalah tantangan yang sangat menarik bagi para santri, bagi para mahasiswa. Karena di sini kita akan mulai belajar tajwid lebih dalam. Beberapa hal dari ilmu tajwid yang akan kita pelajari pada materi Iqra jilid 5 ini diantaranya, walaupun nanti ketika mengajar ini tidak perlu diajarkan, tetapi saat kuliah saya jelaskan terlebih dahulu, ya tidak mengapa. Pertama, materi Iqra jilid 5 itu diantaranya mengenal dan berlatih bacaan Al-Qamariyah, mengenal dan berlatih bacaan Waqaf, mengenalkan dan berlatih bacaan mad wajib muttasil, yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata, atau kalau bahasa Arab kalimat, pada satu kalimat. Untuk cara membacanya wajib dipanjangkan sepanjang 5 harokat. Yang keempat, mengenalkan dan berlatih bacaan mad jaiz munfasil, yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada lain kata. Yang kelima, mengenalkan dan berlatih bacaan mad arid lisukun, yaitu bacaan waqaf atau tempat pemberhentian membaca, sedangkan sebelum waqaf tersebut terdapat mad tabi'i, panjangnya 6, 4 atau 2 harokat. Yang keenam, mengenalkan dan berlatih bacaan nun dan mim bertasydid yang disebut dengan ghunnah, dengung. Jadi kalau nun bertasydid, mim bertasydid itu bacanya nanti dengung. Nah, nomor 7, mengenalkan dan berlatih bacaan idgham bi ghunnah, yaitu nun mati dan tanwin bila bertemu huruf ya, nun, mim, wawu. Suara nun mati dan tanwin masuk ke dalam huruf itu dengan dibaca dengung. Nah, nomor 8, mengenalkan dan berlatih bacaan al-syamsiyah. 9, mengenalkan dan berlatih bacaan ikhfa syafawi, yaitu mim mati bertemu ba, dibaca samar dengung. Nomor 10, mengenalkan dan berlatih bacaan Allah, tafkhim dan tarqiq. Jadi ada Allah yang tebal, ada yang tipis, itu Allah, billah. Nomor 11, mengenalkan bacaan idgham bi ghairi ghunnah, yaitu nun mati atau tanwin bila bertemu huruf lam dan ro, dengan cara suara nun mati dan tanwin dimasukkan ke dalam suara lam dan ro tanpa dengung.
Yang terakhir, mengenalkan bacaan mat lazim mustaqol kilmi, yaitu mat tobi'i bertemu dengan tasdid pada satu kata, dibaca 6 harokat. Nah, ini sebetulnya materi tajwid cukup banyak ini. Tetapi nanti saat mengajar kepada anak, ya, itu kita tidak perlu menyebutkan nama-nama istilah-istilah tajwid ini. Mengapa? Nanti tambah bingung, anak-anak tambah bingung, orang tua juga bisa bingung. Karena itu nanti saja kita mengenalkan materi-materi ini saat anak sudah tamat, sudah Iqra 6, langsung belajar membaca Al-Qur'an, ya, tadarus Al-Qur'an. Nah, itu nanti kita ajarkan istilah-istilah tajwid ini. Untuk saat ini kita lupakan dulu lah istilahnya, ya. Langsung saja kepada praktik. Nah, jadi materi Iqra itu menerangkan praktik bacaannya seperti apa. Jadi istilah seperti ini tidak perlu dijelaskan kepada anak. Ini saya sengaja jelaskan ya, kalau kepada mahasiswa dan masyarakat yang sudah mengerti tidak apa-apa lah, ya. Baik, kita kembali ke Iqra jilid 5. Nah, ini dia buku Iqra jilid 5. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar bagaimana mengenal, ya, cara belajar dan mengajar Iqra jilid 5, kita perhatikan dulu petunjuk mengajarnya. Nah, petunjuk mengajar jilid 5. Pertama, petunjuk mengajar jilid 1 nomor 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan jilid 2 nomor 6, jilid 3 nomor 3, jilid 4 nomor 3 masih berlaku untuk jilid 5 ini. Nah, biar tidak lupa, kita tengok sebentar apa penjelasan dari petunjuk di jilid-jilid yang tadi disebutkan. Kita mulai dari jilid 1 nomor 1, 2, 3, 5, 7, 8. Kita singkat saja. Ya, ini petunjuk mengajar jilid 1. Itu yang dipakai 1 sampai 8 kecuali 6. Sama seperti yang lain. Apa itu? Bahwa sistem mengajar masih CBSA, cara belajar santrinya aktif. Guru hanya nyimak, jangan sampai nuntun, kecuali hanya memberi contoh pokok pelajaran. Diselenggarakan dengan sistem privat. Dengan sistem privat, ya, sorogan satu-satu santri maju menghadap guru, lalu disimak, dibenarkan yang salah. Kemudian pakai sistem asistensi. Ini kalau santrinya banyak, santri yang tinggi jilidnya, santri yang lebih mahir, lebih fasih, lebih tahu panjang pendek, itu bisa kita tunjuk untuk membantu mengajari adik-adiknya. Yang nomor 2, mengenai judul-judul nanti di jilid 5, ya, guru langsung memberi contoh bacaan. Jadi tidak perlu banyak komentar. Jadi jangan seperti saya tadi menjelaskan tajwid istilah-istilah. Kalau itu tadi kan ini gurunya kan mahasiswa, yang diajari, yang dikasih tahu kan mahasiswa dan masyarakat yang sudah mengerti. Nah, ini kan bentuknya pelatihan, ya, semacam pelatihan, tidak mengapa. Tapi kalau nanti praktek di depan anak-anak, itu tidak perlu diajarkan istilah-istilah tajwid. Langsung saja guru langsung kasih contoh bacaan, tidak perlu banyak komentar. Nomor 3, sekali huruf dibaca betul, tidak boleh diulang lagi. Nomor 4, bila santri keliru panjang-panjang dalam membaca huruf, maka guru harus dengan tegas memperingatkan, sebab yang betul pendek-pendek, dan membacanya agar diputus-putus bila perlu ditekan. Jadi walaupun jilid 5 nanti itu banyak sekali semuanya, ya, mayoritas lah, ya,
potongan dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau membaca secara dibacanya baca yang nyambung gitu ya, yang nyambung itu masih ada kesulitan, boleh pula dibaca putus-putus. Begitu. Nomor 5, bila santri keliru membaca huruf, cukup betulkan huruf-huruf yang keliru saja. Cukup betulkan dengan kata-kata, ya ditegur, hei, awas, stop. Nah, kan. Jadi santri biar langsung mikir, terus langsung diulang yang salah itu. Kalau keliru huruf yang dibaca, kadang-kadang masih sering ditemui. Kalau satu huruf saja dari jilid 1 diteruskan jilid 2, jilid 3 itu masih keliru-keliru nyebut, itu kadang ditemui. Ya, kayak huruf jahakho. Itu saat membaca huruf ja itu masih kadang-kadang keliru ha, atau sebaliknya baca ha keliru ja. Itu kadang masih 1-2 anak itu ditemukan. Nah, kalau ditemukan seperti itu ya masih harus diingatkan, tapi biasanya sudah mulai berkurang. Tapi kalau jilid 4 ke bawah itu masih sering ketemu keliru-keliru nyebut huruf. Nah, kalau seperti itu ya kita kasih titian ingatan, misalnya salah menyebut ja jadi ha. Nah, kita ingatkan itu ada titik di bawah. Kalau ada titik di bawah jangan dibaca ha. Nah, kalau ha itu tidak ada titiknya. Nah, kalau titik di atas kho. Nah, kalau nggak ada titiknya di bawah apa? Nah, kan berarti biar mikir. Yang nomor 6, nah ini pelajaran membenarkan mahroj. Huruf-huruf yang agak sulit, misalnya sya dibaca sia, itu kalau kelas Iqra 1, Iqra 2 itu masih wajar. Nah, kalau sudah Iqra jilid 5 ini di petunjuknya sudah dihilangkan ini. Jadi anak-anak itu ya memang terus-menerus dilatih untuk membaca makharijul huruf yang tepat, yang benar. Jadi ya walaupun kalau nanti ditemui masih yang salah-salah, ya terus saja kita latih, kita didik, kita betulkan sesuai bacaan yang seharusnya, yang betul. Nomor 7, bagi santri yang betul-betul menguasai pelajaran dan sekiranya mampu dipacu untuk menyelesaikan belajar lebih cepat, ya itu bacanya boleh diloncat-loncat. Ya, kayak mahasiswa ini kalau lagi belajar, bacaannya supaya tartil itu bisa diloncat-loncat kalau memang sudah mampu. Nah, nomor 8, untuk EPTA gurunya ditentukan yang bagus, bacaannya, mahrot hurufnya, panjang pendeknya paham. Nah, nanti kalau jilid 5 kan ada tajwid, berarti dia nanti juga ya bacaan-bacaan yang bertajwid itu. Ya karena memang latihannya nanti kan yang tajwid itu. Nah, itu harus betul-betul menguasai guru yang mau menguji. Ya. Selanjutnya, petunjuk yang masih petunjuk mengajar jilid 5 itu, petunjuk jilid 2 nomor 6, itu dipakai jilid 3 nomor 3, juga seperti itu. Kita lihat dulu jilid 2 nomor 6. Jilid 2 nomor 6 itu tentang mat. Ini kan mengajar jilid 2 nomor 6. Nah, ini harus dipantau terus, panjang pendek itu pokoknya tidak boleh lengah itu. Walaupun sampai Quran nanti itu panjang pendek itu harus betul-betul bisa. Kalau nggak biasa dibetulkan nanti sampai Al-Quran keliru melulu. Jadi harus terus-menerus mahraj panjang pendek. Berikutnya petunjuk jilid 3 nomor 3 dan 4 nomor 3, sama-sama nomor 3, kita perhatikan itu masih digunakan di Iqra 5 ini. Nah, ini Iqra nomor jilid 3, nomornya 3. Nah, ini masalah kadang-kadang ada guru yang ngajinya itu pakai lagu-lagu.
Nah, itu kalau dikhawatirkan anak niru, ya kan? Nah, nirunya justru jadi salah, ya itu ndak usah ngaji yang pakai lagu-lagu, sabar nunggu kalau sudah selesai tamat juz 6 baru diajari lagu-lagu. Nah, kalau ya apa masih ikro itu yang penting yang dititik tekankan itu mahrojnya pas, panjang pendeknya pas, tajwidnya walaupun kita tidak ajari ini bacaan idhom, ini bacaan ikhfa, bacaan iklab itu tidak kita ajarkan, tetapi cara membacanya itu yang kita ajarkan, itu pas semua, nah itu bagus sudah. Jadi tidak usah dulu belajar membaca pakai irama-irama ya nanti saja itu. Nah, kalau pakai irama-irama malah justru panjang pendeknya itu nanti bisa salah malahan. Dia mementingkan iramanya ketimbang mementingkan yang tadi saya sebutkan. Baik. Begitu juga yang petunjuk nomor Iqra jilid 4 nomor 3 itu masih sama ya. Baik, kita lanjut. Halaman 23 adalah surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 11. Sebaiknya santri dianjurkan untuk menghafalkan. Syukur kalau ada tahu artinya ya, nanti dicarikan buku terjemah ya, dilihat terjemahnya itu apa. Syukur kalau bisa apal ayatnya itu dan artinya. Nomor 3, bila ada beberapa santri yang sama tingkat pelajarannya, boleh sistem tadarus secara bergiliran membaca sekitar 2 baris, sedang yang lain menyimak. Ini yang sistem klasikal itu tadi ya, yang jilid 1. Nomor 4, yang sudah dijelaskan di petunjuk jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, sistem klasikal. Tapi kalau khusus sistem klasikal, jilid 5 ini ya seperti ini. Tadarus giliran membaca 2 baris, yang lain nyimak terus gantian begitu. Nomor 4, santri tidak harus mengenal istilah-istilah tajwid. Nah, tadi sudah saya sebut di muka ya, seperti idgham, ikhfa dan sebagainya. Yang penting cara praktis betul bacaannya. Nomor 5, agar menghayati bacaan yang penting dan untuk membuat suasana semarak ya, itu bagus ya, santri diajak baca sama halaman 16 dan 19, 3 baris dari atas. Kita coba sebentar lihat ini. 16, 13, 14. Nah, ini ya. Sebentar. 20. Nah, ini 3 baris ini. Kemudian ini. Nah, terus ini juga. Nah, jadi kita ini baca bareng-bareng. Badala yubaddilu adzana yu'adzinu karroma yukarrimu wazzara yuwazziru fassara yufassiru basyara yubashiru dan seterusnya. Mari kita mulai belajar dari halaman awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita sudah mulai jelaskan ya. Bacaan ini kalau ada bacaan walhamdu, alhamdu, kemudian ada walhamdu. Nah, alif al ini kan bacanya enggak ke alif tapi langsung ke lamnya. Itu kita jelaskan alifnya sudah dianggap tidak ada. Alhamdu dibaca walhamdu, langsung ke lamnya walhamdu. Ma'al hamdi bil hamdi lakal hamdu wal asri. Nah, nanti di bawah cara wakaf sudah mulai diajarkan. Wal fajri bil fatihati fil kitabi bil islami wal imani. Nah, biasanya jilid 5 sudah mulai lancar
bacanya. Walah, kalau belum ya diputus-putus juga nggak apa-apa. Wam ro a tuhu was terfirhu waqtarib dan seterusnya. Ingat, banyak huruf alif dianggap tidak ada. Maktasabat, maktatalu fil ardi sayubtiluhu wa maqami wabil akhirati. Nah, kalau putus juga nggak apa-apa. Minal ghaidhi wal afidata mud'inina ghisyawatun mu'jizina minal musyrikina dan seterusnya. Sekarang kita akan berlatih waqaf atau berhenti. Ini kita kenalkan dulu, kalau ada bulat seperti ini ya di Al-Qur'an nanti banyak ya tanda akhir ayat. Itu huruf terakhir dibaca mati, dibaca sukun atau mati. Misalnya amina bertemu bulat bacanya amin. Nah, dipanjangin dulu baru ditutup en. Amin. Nah, ini kadang kalau anak-anak ini agak sulit ya. Kita latih. Nasta'in. Yang penting ini panjangin dulu, tutup en. Nasta'in. Ditutup nun mati. Muhtadin agak panjang. Ainal yakin waturi sinin yakdzibun mustahziun mu'ridun muslihun. Nah, kalau nanti ada yang bacaannya salah, ya yang dibenarkan yang salah itu. Ya. Fil uqad misalnya, ada salahnya dibacanya ini misalnya dibaca mu ini ya, karena mirip-mirip mim kan kalau di bawah ya, tapi kan kadang-kadang anak menyangka. Nah, bisa saja kan, misalnya fil muqad, nah ini juga salah ujungnya. Nah, itu yang dibenarkan yang ini. Nah, ya kita tegur salah, nah, biar dia ngulang apa yang salah gitu kan. Filmu, ketika dia nyebut mu, huruf yang salah itu kita langsung oh berarti yang salah yang di sini kan. Nah, dia filmu langsung berhenti lagi, apa ini. Nah, kita kasih titian ini yang kepalanya kecil, kalau dia tidak di tengah, itu contohnya kita cari misalnya contohnya. Nah, kayak gini kepalanya apa? Nah, nanti dia terus ingat. Fil au qad nanti mantulkan. Idza hasad. Nah, ini qalqalah fi tadlil ashabil fil yakhtalifun minal mumtarin. Dan ini kita teruskan sendiri latihan di rumah. Ini potongan-potongan ayat Al-Quran. Jadi jilid 5 itu sebetulnya ya sudah sama membaca Al-Quran. Banyak ayat-ayat potongan diambil untuk latihan jilid 5.
Jadi walaupun mahasiswa itu jangan nganggap wah suruh ngaji Iqra. Ya Iqra itu mulai jilid 4, jilid 5, jilid 6 itu sudah Al-Qur'an, potongan-potongan yang udah banyak di situ. Nah, ini nomor sekarang berikutnya. Topik baru. Bila waqaf atau berhenti tanwin an in un ya, itu dihilangkan dan dibaca panjang. Nah, ini yang an ya, tanwin an bukan tanwin an in un ya. Tanwin an an itu dihilangkan dan dibaca panjang. Nah, salah kalau dijelaskan an in un salah nanti. Ini khusus an dulu. A ba dan nah, kalau berhenti a ba da nanti dijelaskan ke anak an kalau berhenti jadinya a panjang gitu. A badan jadinya a badan. Nah, begitu. Yaumal qiyamati wazna wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Nah, misalnya anak suruh baca baca nyambung begitu masih kesulitan, boleh dibaca putus-putus, ditekan boleh. Fa a far na bi hi nak boleh. Fa wa satu na bi hi jam boleh. Wa ho lak nakum az wa ja wa ja al na nau ma kum su ba ta. Boleh diputus-putus. Andai kata dibaca secara nyambung ternyata banyak yang keliru. Begitu seterusnya. Berikutnya bila waqaf atau berhenti, nah ta itu berubah menjadi ha, sukun atau yang mati. Contoh ini ya, aniyatin, kalau berhenti menjadi aniyah. Nah, dijelaskan dulu, terus terlatih ya, silakan anak-anak baca. Tasla naron hamiyah. Jadi jangan dibaca hamiyat. Nah, atau hamiyat karena ini ta tadi kan. Ini diganti menjadi hamiyah. Nah, anak dikasih tahu lagi. Terus min ainin aniyah lisa'yiha radiyah la tasma'u fiha laghiyah. Kalau baca nyambung masih sulit, boleh diputus. Malam tu hito bihi khubra bihadzal hadithi asafa manahnu bi mustaiqinin wa huwa khairul hakimin dan seterusnya. Terus nah ini sudah diajari panjang, tak usah dijelaskan ini mat apa itu, tak usah, langsung saja kasih tahu nanti. Ini kalau ada tanda centang di atas panjang begini, itu bacanya panjang, dibaca 5 harokat. Nah, kemudian ini ada ula ini huruf wawu dianggap tidak ada.
Nah, kita coba. La a'budu ulaika. Jadi panjang. 5 harokat. Kita berlatih. La 5 harokat kalau pakai tangan kan. La a'budu ma ta'budun. Nah, ini matobi 2 walaupun agak panjang dikit, masih latihan nggak apa-apa. Ulaika humul muflihun. Ala atharihim yuhra'un. Wasalamun alal mursalin. Andai kata baca nyambung susah, diputus-putus nggak apa-apa. La i ka a la hu da. Nah, ini bacanya huda, sama seperti ini ya, yang di bawah ini sama seperti ini. Jadi dianggap tidak ada, panjangin dikit. 2 harokat. Makifina fihi abada. Ini belum lancar nyambung, diputus. Lam naj'a lil ardo mi ha da. Boleh ya. Yang ini misalnya la i ka hu mul ka fa ro tul fa ja roh. Begitu. Ini juga nggak apa-apa putus-putus. Kalau nyambung belum lancar, apalagi ini banyak panjang 6 harokatnya ini, ya kan? La i la ha la i wa la i la ha la. Panjangin dulu 6, dimatikan. Nah, itu anak-anak dilatih biar bacanya betul. Nah, kalau masih keliru diulang-ulang gitu. Nah, berikutnya ini mengenalkan bacaan tasdid. Ini kita kasih tahu anak-anak, ini kalau ada plungker 3 ini namanya tasdid. Itu cara bacanya dimasukkan, ditahan, ya kan? Setiap bacaan yang menghadap tasdid, suara ditekan, ditahan 2 harokat dan berdengung. Ini nun bertasdid itu dengung. Nah, ini seperti nunnya double gitu kan. Nah, itu sama. Nah, ditekan 2 harokat, dengung. Nah, kita latih. Na, na, ma, ma, na, hu, na, ha, muhu, muha. Walaupun tekanannya lebih dari 2 harokat, untuk latihan nggak apa-apa. Biar terbiasa daripada tidak ada dengungnya. Karena keseringan itu ini nggak dibaca dengung, dibaca seperti biasa saja, seperti sukun gitu. Ya, khusus nun ya, nun sama mim nanti, nun mati sama mim mati itu. Nah, ini mim mati, ini mim mati. 2 huruf ini aja ini dibacanya dengung ya.
ditekan 2 harokat sambil dengung. Innahu, innaha, ummuhu, ummuha. Kasih tahu anak-anak. Innahum kanu mujrimin wa inna ilaihi raji'un. Thumma adbara yas'a fa innal jahima hiyal ma'wa. Kalau nyambung belum lancar, ya boleh diputus. La bi fi na fi ha ah ba inna hadhihi tadhkirah thumma amatahu fa akbarah. Nah, begitu. Berikutnya ini kalau ada nun mati atau tanwin an, in, un bertemu huruf nun dan mim itu dimasukkan suaranya dan dengung. Contoh ini ada un dan ada nanti an, in, un ya. Ini un dulu. Ini masuk ke sini didengungkan suara unnya ini. Khairun, ditahan dengung, ini non bertasjid ya. Khairun nisa, ini mim, jadi suara nun itu melebur ke mim. Mim ma, nah itu ini dengung, mimnya dengung, ini ma-nya panjang, terus dimatiin hamzah di belakangnya ke bawah, hamzah, suara hamzah matinya. Mim ma, nah. Wa ma lahum, ini mim mati bertemu mim, nanti di belakang ada, ini dengung juga. Tapi ini materi pertama itu bukan ini, tapi ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kasih tahu sambil jalan juga nggak apa-apa. Wa ma lahum min nasirin huwa fi dhalalim mubin ala siratim mustaqim thumma dammarnal akhirin. Nah, ini yang dengung-dengung ini yang materi di atas tadi harus jangan sampai salah ya. Putus-putus boleh. Li lam ma tash kurun qala innakum makisun. Nah, mim mati bertemu mim itu masuk suaranya kum gitu. Jadi ini melebur ke sini. Nanti dikasih tahu juga anaknya. Terus sampai berlatih terus. Nah, sekarang kita akan berlatih al yang dianggap tidak ada. Ya, di atas tadi kalau di atas tadi alifnya yang dianggap tidak ada. Nah, kalau ini alnya dianggap tidak ada. Nah, ini kalau sudah apa di ilmu tajwid namanya al-syamsiyah, alnya melebur itu Pak, dianggap tidak ada. Tapi untuk anak-anak yang tidak usah dikasih tahu nih al-syamsiyah, al-qamariyah itu tidak perlu, langsung saja. Nah, ini nanti materi ini alnya dianggap nggak ada ya, langsung masuk ke dalam aja, huruf awalnya itu masuk ke dalam huruf yang setelah alnya dianggap tidak ada. Misalnya ini
Nah, wan gitu. Nanti anak paham lah. Wan dengung ya. Wan naharu wan nasu bin nuzuri. Nah, latih. Fi sudurin nas. Nah, ini gimana? Nah, kasih harokat fathah. Al wasil khonnas. Wan nazi'ati ghurqa wan nasyitoti wan nasyitoti nashto. Andai kata dia bisanya putus-putus ya, boleh. Wa kun na khudu ma al din am kana minal ghaibin. Nah, jadi putus-putus boleh. Jangan untuk orang dewasa juga kalau bacaan panjang pendeknya itu banyak keliru-keliru, sebaiknya bacanya putus-putus dulu. Nah, kalau udah betul semua, bolehlah belajar baca nyambung yang senormalnya, yang sewajarnya. Kita lanjut. Nah, setiap bacaan yang menghadap tasdid agar ditekan dan ditahan 2 harokat. Nah, ini kita diajari tasdid ya. Kabbaro ditekan, yukab biru, rot tala, yurot tilu ditekan, ditahan, yurot tilu 2 harokat. Asaro yu'asiru, ajjala yu'ajjilu. Nah, bertasdid sudah mulai dikenalkan di sini. Tadi sudah juga kan nun bertasdid, mim bertasdid. Nah, kalau sekarang huruf-huruf semua huruf yang bertasdid. Robbi zidni, ini qol-qolah jangan sampai lupa. Robbi zidni ilma warzuqni fahma alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bacaannya kok nggak lancar, putus-putus boleh. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Subhanal ladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Terus, nah ini yang tadi kalau kelasnya klasikal dibaca bareng-bareng ini kan. Badala yubaddilu, adzana yu'adzinu, karrama yukarrimu, wazzara yuwazziru, fassara yufassiru, basyara yubasyiru. Nah, kalau klasikal ini baca berapa kelompok, sebaris nanti gantian kelompok yang lain begitu. Wa atharol hayatad dunya
wa kadzdzaba bil husna. Pelan-pelan gak apa-apa. Wal malaku ala arjaiha fakadzabuhu fa'aqaruha. Nah, seterusnya. Ini juga baca bareng-bareng nanti kalau klasikal bagus. Nah, terus berlatih. Berikutnya materi. Nah, mim mati bertemu huruf ba itu dibaca dengung. Nah, nggak usah disebut istilah apa dalam tajwidnya apa itu. Nanti anak malah mikir-mikir dengan nanti aja kalau sudah tamat juz 6 ngaji Quran baru khusus diajarkan istilah-istilah tajwid. Sekarang yang penting bunyinya. Akafartum. Nah, ini masuk ya. Tum masuk ke sini seperti mimnya apa ya, melebur, dengung. Akafartum ba'da imanikum fabashshirhum bi'adzabin alim wa zawwajnahum bihurin ain. Nah, terus dilatih nawwaro yunawwiru. Ini kan kalau bareng-bareng apa dibaca bareng-bareng biar bagus. Terus ini komputernya mau habis strumnya. Saya pasang strum dulu ya. Ini dibaca latihan sendiri di rumah. Nah, ini bacaan Allah. Bacaan Allah ya, bila sebelumnya berharokat a, wa, sebelum kata Allah itu a, harokatnya wa, atau u, lu, rasulu, ya, itu maka bacaannya dibaca Allah, janganlah. Wallah, Rasulullah. Nah, kita latih. Qul huwallahu ahad. Nah, jangan huwallah. Qul huwallahu ahad. Qul-qulah. Allahus samad. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad. Tilka ayatullah fa'idhahum bisahirah. Nah, dan seterusnya. Jadi ini harus sering-sering dilatih. Ini misalnya yang U. Tilka hududullah yubayyinullahu ayatih. Nah, kalau nyambung susah, putus-putus saja. Tidak apa-apa. Berikutnya masih bacaan Allah. Kalau sebelum lafal Allah harokat i kasroh, itu bacanya lah. Nah, lillah, billah. Nah, bismillah, bukan bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. La quwwata illa billah. Khalaqal mauta wal hayah.
Afa aminu makrullah. Nah, kalau fathah Allah, kalau kasroh lah, kalau domah Allah juga. Nah, itu dilatih terus. Berikutnya ada nun mati dan tanwin an in un, ya, bertemu huruf ro. Itu suara nun mati an dan tanwin an in un, ya, masuk ke ro, tidak didengungkan. Suara nun mati tanwin hilang, masuk ke ro, tidak didengungkan. Misalnya ini nun mati, kan aslinya man ro a. Nah, kalau ketemu ro jangan dibaca jelas, tapi ini seperti hilang, hilang masuk ke ro, mar ro a gitu, nunnya hilang. Mirrizqin, mirrabbihim, mirrusulihi, wallahu ghafurur rahim. Tanwin bertemu ro, rahim. Wallahu ghafurun halim. Nah, beda kalau ini. Tapi di anak-anak kan yang fokusnya sekarang kita ajarkan tanwin bertemu ro aja. Ini nantilah. Terus sampai selesai. Berikutnya nun mati dan tanwin, ya, bertemu huruf lam. Ya, itu dimasukkan suara nun mati dan tanwin an in on, dimasukkan ke lam, nunnya hilang suara nun, dan nunnya ini kalau nun mati jadi hilang. Misalnya ini waman, kalau bacaan aslinya kan waman lam, tapi nggak boleh baca seperti itu bacanya. Nah, ini hilang, wamal lam gitu. Itu tanwin masuk juga, khairul lakum, nggak usah dengung. Jadi jangan wamal, bukan dengung itu ya. Wamal lam khairul lakum, itu aja. Zikrul lil alamin, innahu bihim raufur rahim, yauma idzil lil mukadzibin, wallahu ghaniyyun halim, faman lam yajid fasyiyamu salasati ayyam. Nah, terus berlatih. Nah, ini bacaan harokat panjang yang 5 harokat tadi, ya, itu diikuti tasdid, lebih panjang, 6 harokat panjangnya. Walau ini masuk sini dulu, do, ini baru panjangnya 6 sambil masuk ke lam. Walau dolin, walau dolin, ja'atit tom, dengung ini kan, ja'atit tom matul kubra, inna ma'al usri yusra, fa idza ja'atis shakhah, wal amru yauma idzil lillah, dan seterusnya. Nah, epta sekarang sudah selesai. Jadi epta itu bila telah benar semua, ya, walaupun pelan membacanya, itu boleh nanti naik ke jilid 6. Jadi kalau bacaan epta ini benar semua, nanti boleh naik ke jilid 6. Tapi sebelum masuk ke epta juga, bacaan-bacaan yang di atas, ya, sudah banyak yang benar, banyak yang betul, baru nanti boleh ikut epta.
Nah, di EPTA ini sendiri kalau sudah benar semua baru lulus masuk jilid 6. Nah, kita EPTA itu yang uji harus guru yang betul-betul fasih, yang betul-betul memahami bacaan tajwid yang sudah dipelajari di jilid 5. Jadi biar hasilnya bagus. Baik, mari kita mulai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah wa yu'tuna zakah innal fadla biyadillah. Nah, misalnya anak nyambung belum seberapa lancar, dia bisanya masih putus-putus, boleh. Li kulli awwabin hafir wa huwal latiful khabir. Terus dibaca sampai terakhir, tidak ada yang salah, benar semua, maka dianggap lulus. Tapi bila belum benar semuanya, sebaiknya tak segan ngulang. Maaf ya, ngulangnya ya udah di EPTA ini saja ngulang. Ya, bolak-balik sampai sehari, 2 hari, 3 hari, tidak mengapa. Yang penting lancar bacaannya. Saya kira itu pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.